bagaimana kita dapat berhasil dalam mengidentifikasi unsur-unsur organik seperti karbon, oksigen, dan nitrogen. Nah, untuk dapat mengidentifikasi suatu unsur organik, kita dapat mengetahuinya dari perubahan warna, terbentuknya endapan, atau terjadinya penguapan ketika direaksikan dengan suatu senyawa. Nah, untuk mengidentifikasi nitrogen, kita dapat mengetahuinya dengan terbentuknya endapan biru Berlin ketika sampel yang mengandung nitrogen direaksikan dengan FeSO4 kristal, kemudian dipanaskan, dan direaksikan dengan asam sulfat tokat, dan dipanaskan kembali. Nah, terbentuknya endapan biru Berlin ini menandakan adanya unsur nitrogen di dalam sampel. Untuk mengidentifikasi unsur karbon, kita dapat ketahui dengan terjadinya perubahan warna menjadi hitam ketika gula berwarna putih dipanaskan. Nah, perubahan warna menjadi hitam ini menandakan adanya unsur karbon. Nah, untuk mengidentifikasi unsur oksigen dapat kita amati dari pembakaran gula tadi, di mana terdapat uap air yang menandakan adanya unsur oksigen. Adanya uap air ini dapat dibuktikan dengan menggunakan CaOH 2 kali, di mana akan terbentuk titik air pada dinding tabung. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada video berikut ini. Pada cawan penguap, dimasukkan kurang lebih 2 gram gula pasir, kemudian dipanaskan. Setelah gula dipanaskan, mula-mula mencair dan beberapa detik kemudian membentuk suatu karamel. Untuk menentukan adanya unsur karbon dan hidrogen, maka dilakukan uji uap menggunakan CaOH 2 kali. Hasil menunjukkan larutan menjadi keruh dan terdapat uap air pada dinding tabung. Adapun bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah FeSO4 kristal, Pb asetat, asam asetat, AgNO3 0,1N, logam natrium, urea, N2H42HCl, belerang, HNO3 dan H2SO4 pada lemari asam. Alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu tabung reaksi, lumpang dan alu, penjepit, gelas beker, spatula dan corong, bunsen dan kaki 3. Baik, yang pertama kita preparasi dulu sampelnya. Di sini kita akan mencampurkan senyawa-senyawa yang mengandung unsur S, N, dan halogen. Sebelum memulai uji, kita preparasi sampel terlebih dahulu, yaitu dengan mencampurkan sampel urea, N2H42HCl dan belerang, dengan perbandingan 1:1, kemudian digerus hingga homogen. Selanjutnya, logam Na sebanyak 3 potong dimasukkan ke dalam vial,
lalu dipijarkan. Yang perlu diperhatikan dalam pengerjaan logam Na ini, harus berhati-hati jangan sampai ada air yang akan memicu logam Na untuk bereaksi dan menimbulkan ledakan. Setelah logam Na dipijarkan, dibiarkan dingin, lalu dimasukkan campuran sampel ke dalam vial. Kemudian dipijarkan kembali dengan api yang kuat. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam beker gelas yang telah berisi air suling kurang lebih 100 ml. Larutan ini kemudian dididihkan. Setelah mendidih, didinginkan terlebih dahulu, kemudian disaring. Filtrat yang diperoleh ini nantinya akan kita gunakan untuk analisa unsur belerang, halogen, dan nitrogen. Kita langsung saja ke percobaannya. Disediakan 3 tabung reaksi. Pada masing-masing tabung dimasukkan filtrat secukupnya. Selanjutnya, penentuan unsur nitrogen. Dimasukkan FeSO4 kristal, kurang lebih 1,5 spatula ke dalam tabung ketiga. Kemudian dipanaskan di atas penangas air hingga mendidih. Lalu ditambahkan beberapa tetes H2SO4 pekat dan dipanaskan kembali. Hasil menunjukkan setelah dipanaskan terbentuk endapan biru berlin yang menandakan adanya unsur nitrogen. Agar percobaan yang dilakukan pada penentuan karbon dan oksigen lebih efisien daripada video yang ditampilkan tadi, itu dapat kita lakukan perbaikan, yaitu dengan cara gula dimasukkan ke dalam botol kaca dan ditutup dengan tisu atau kapas dan penutupnya. Nah, botol lalu dipanaskan. Nah, oksigen dapat kita amati dari titik air yang terdapat di dinding tabung dan juga pada tisu atau kapas yang digunakan, di mana tisu menjadi lembab. Perbaikan ini dapat menghemat bahan yang digunakan, di mana pada percobaan yang ditampilkan menggunakan CaOH 2 kali untuk mengetahui adanya uap air. Pada uji nitrogen, pada video yang ditampilkan menggunakan logam natrium pada preparasi sampelnya, di mana logam ini sangat berbahaya jika terkena air yang dapat menimbulkan ledakan. Nah, sedangkan pada percobaan ini juga menggunakan air. Nah, jika tidak hati-hati dapat mengalami kecelakaan. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita dapat menggunakan natrium cyanida atau NaCN yang direaksikan dengan FeSO4 sehingga membentuk natrium ferrocyanida. Nah, kemudian natrium ferrocyanida ini direaksikan dengan FeCl3 dapat membentuk warna biru Prusia atau biru kehijauan yang menandakan adanya unsur nitrogen. Demikian penjelasan tentang cara mengidentifikasi unsur organik seperti karbon, oksigen, dan nitrogen, serta penjelasan tentang perbaikan yang dapat kita lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.